Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah dari Netra Kala, kisah Lebur Sukma. Wow, sudah masuk part kelima teman-teman, makin dalam aja misterinya dan horornya bener-bener dapat banget di sini ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin suka baca ya, bisa mengunjungi karya karsa dari Netra Kala. Dan jangan lupa diikuti juga, di-follow juga akun Twitternya, supaya teman-teman bisa tahu nih, kisah apalagi yang terbaru yang di-up oleh Netra Kala. Dan buat teman-teman juga mungkin yang belum subscribe channel Iro Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa, lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Tumbal Pesugihan Keluarga Sukmaji, Lebur Sukma Part 5. Pagi menjelang, Dinda masih ada di bawah selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Semalaman mereka tidak bisa tidur. Pintu kamar Dinda tak henti digedor oleh Ahmad dan teriakan yang mengerikan menyertainya. Dinda mengerjapkan mata beberapa kali, mencoba mengumpulkan seluruh kesadarannya, kemudian dia bangkit tanpa peduli dengan kepalanya yang masih terasa pening. Dia mengedarkan pandangan, tak mendapati Pak Kusno dan Mbok Marni di kamarnya, bahkan sesajen yang kemarin mereka gunakan untuk memanggil Ratmi juga sudah bersih tak bersisa. Segera Dinda kembali merebahkan tubuhnya, menatap ke langit-langit kamar, mengingat-ingat setiap kejadian yang semalam telah dialami. Rasanya tak ingin dia beranjak dari tempat tidur yang nyaman ini, bercengkrama dengan orang-orang terkasih atau dengan Adit yang selalu mampu membuatnya tertawa lepas. Kini semua terasa amat jauh. Sudah beberapa hari ini, dia memang sengaja menghindari Adit. Dia bertekad permasalahan ini harus sudah selesai sebelum ia bertemu kembali dengan Adit. Bukan tanpa alasan, dia hanya tidak ingin orang-orang di sekelilingnya berkorban lebih banyak. Tak ingin lagi siapapun terseret dalam lingkaran permasalahannya, termasuk Adit. Kenapa jadi sepelik ini sih? Ucap Dinda mengusap wajahnya dengan kasar. Teringat bahwa Pak Kusno akan pergi ke Lembah Pati, Dinda segera beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. 15 menit kemudian, dia menuju dapur, namun ia tak dapati Mbok Marni di sana. Saat melongok ke dalam kamar Ahmad pun, dia tidak mendapati siapapun. Dinda bergidik ngeri, takut jika semua orang sudah pergi meninggalkannya seorang diri di rumah ini. Dia segera beranjak ke belakang rumah untuk menuju pavilion. Tok tok tok. Mbok Marni, panggil Dinda sambil terus mengetuk pintu pavilion. Cukup lama ia mengetuk. Sepertinya tidak ada seorang pun di sana. Dinda mengedarkan pandangannya. Seketika rasa takut menjalari dirinya, padahal mentari sudah bersinar terang. Din, seru seseorang dari kejauhan. Sontak Dinda menoleh ke arah sumber suara. Hatinya terasa lega saat melihat Mbok Marni menenteng tas belanja yang berisi sayur mayur. Mbok, kirain Dinda ditinggal sendirian, kata Dinda sedikit merajuk. Ya ndak mungkin Tondo, masa ya Simbok ninggalin cucu satu-satunya? Tadi Simbok keluar sebentar belanja sayuran untuk beberapa hari ke depan. Kalau kakekmu sudah pergi sejak subuh tadi, jelas mau Marni. Pergi kemana? Tanya Dinda. Loya ke Lembah Pati toh Cahayu, ujar Mbok Marni. Ya, Dinda hampir lupa dengan keputusan yang sudah mereka buat semalam karena kepanikan yang ia rasakan baru saja.
Bahkan Dinda juga sama sekali tidak ingat dengan keadaan ayahnya yang saat ini masih belum ia ketahui. "Kondisi ayah gimana, Mbok?" tanya Dinda penasaran. "Tadi sebelum pergi, Pak Kusno mencoba untuk melihat keberadaan di luar, tapi tidak ada siapapun. Lalu mencoba melihat kamar Ahmad, gak ada juga. Tidak lama terdengar suara keras bantingan pintu. Ternyata demit itu membawa Ahmad ke kamar Sukmaji. Jelas Mbok Marni menggiring Dinda menuju dapur." Dinda diam. Perlahan ia duduk di kursi dapur. Beberapa kali ia menghela nafas dalam-dalam seakan sedang meratapi sesuatu. "Bagaimana kalau kejadian semalam keulang lagi, Mbok?" tanya Dinda saat Mbok Marni meletakkan secangkir teh di depannya. Itu juga yang si Mbok pikirkan. Mau tidak mau kita harus minta tolong Pak Hamdan. Awalnya itu kakekmu tidak setuju, tapi ya tidak mungkin kita berdua ada di sini sedangkan dia masih berada di Lembah Pati, yang mungkin saja membutuhkan waktu dalam beberapa hari. Jelas Mbok Marni. Dinda mengangguk setuju. Kejadian semalam benar-benar membuat dirinya sadar jika bahaya memang sedang mengincarnya saat ini. "Ya sudah, nanti biar Dinda bilang sama Pak Hamdan. Sekarang si Mbok mau temenin Dinda lihat kondisi ayah?" tanya Dinda. Ia masih merasa takut untuk bertemu dengan Ahmad. Takut jika sosok Sengkolo masih berada di dalam tubuh ayahnya. "Din, kakek mau pesan untuk tidak memberitahu Ahmad apa yang sudah terjadi semalam," kata Mbok Marni ketika berjalan ke kamar Sukmaji. Dinda menghentikan langkahnya, menoleh ke arah Mbok Marni. "Kenapa, Mbok?" tanya Dinda penasaran. "Pak Kusno takut kalau ternyata Sengkolo masih ada di dalam tubuh ayahmu. Jauh lebih baik jika apa yang sedang kita lakukan tidak diketahui Ahmad." Jelas Mbok Marni. Di sini Dinda merasa ada yang janggal. Sejenak dia merasa tak setuju dengan keputusan tersebut. Apa dengan tidak memberitahu Ahmad juga membuat Sengkolo tidak tahu dengan rencana yang akan sedang mereka lakukan? Sekali lagi Dinda hanya mengangguk. Kemudian ia meraih tangan Mbok Marni dan segera berjalan ke kamar Sukmaji. Pintu kamar itu tertutup rapat. Mereka pun tak serta-merta masuk. "Mbok, kalau ayah masih kesurupan, kita langsung lari aja, Mbok," ajak Dinda. "Nggak usah, kita pukul aja kepalanya sekuat tenaga, Dok," timpal Mbok Marni. "Mbok punya dendam ya sama ayah?" balas Dinda yang kini menatap neneknya keheranan. "Ya, sedikit. Tapi maksud Simbo kalau nanti dia meracau atau ngamuk dan kita tidak sempat lari, kan lebih baik dia pingsan seharian toh," jawab Mbok Marni lugas. "Ya kalau cuma pingsan, kalau langsung mati gimana? Bukannya berakhir bahagia justru masuk penjara," kata Dinda. Dinda segera membuka pintu kamar Sukma Aji. Sekilas pandangannya tertuju ke arah cermin tua yang ada di sudut ruangan. Akhirnya, ucap Ahmad yang membuat Dinda dan Mbok Marni melompat karena kaget. "Kenapa saya bisa di sini, Bu?" tanya Ahmad. "Seingat saya, semalam kita masih ada di taman belakang," lanjut Ahmad mencoba mencari jawaban dari kedua wanita itu. "Kamu itu pingsan waktu Ratmi mendekat ke arah kamu. Mungkin karena shock atau kaget, terus kamu ngigo, kangen sama Sukmaji. Ya karena terus merengek, akhirnya Pak Kusno bawa kamu kemari," jelas Mbok Marni. Dinda sedikit tersenyum mendengar perkataan neneknya. Pintar sekali dia membuat cerita bohong seperti itu, apalagi soal Ahmad yang pingsan karena kaget melihat Ratmi. Pingsan saat melihat Ratmi? Apa betul? Sepertinya wajah Ratmi tidak seseram itu. Ahmad mencoba membela diri. "Tidak percaya, tanya saja anakmu ini. Kalau takut ya takut aja. Sekarang sudah pagi ya sok berani." Tukas Mbok Marni berupaya membuat kebohongannya terlihat nyata. "Memang benar, Dok, ayah pingsan?" tanya Ahmad mendelik pada Dinda. "Iya, semalam ayah pingsan, jadi dibawa Pak Kusno ke sini," jelas Dinda. Sejenak Ahmad menganggukkan kepalanya. Dinda mengira jika Ahmad masih akan menanyakan tentang cerita bohong dari Mbok Marni, ternyata ayahnya sudah percaya. "Bu, tolong panggilkan Pak Kusno," pinta Ahmad.
Bomarni yang tahu maksud Ahmad segera menawarkan diri untuk membantunya bersih-bersih, namun seketika ditolak mentah-mentah oleh Ahmad. "Memangnya Pak Kusno kemana?" tanya Ahmad. "Pulang ke kampung, Mat. Tadi pagi dapat kabar saudaranya ada yang meninggal," jawab Bomarni. Terlihat dahi Ahmad berkerut. "Tumben, Bu. Saudara yang mana?" tanya Ahmad penasaran. Setidaknya ia juga tahu. "Udah nanti aja ngobrolnya. Kalau ayah nggak mau dibantu Bomarni atau Dinda, biar Dinda panggilkan Pak Hamdan aja ya," potong Dinda. Begitu, akhirnya mereka pun meminta Hamdan untuk datang ke rumah Sukmaji. "Pak Hamdan, ada waktu sebentar?" tanya Dinda saat mendapati Pak Hamdan tengah membuat kopi di dapur. Pak Hamdan mengangguk. "Ya, ada apa, Din?" "Bisa minta tolong untuk beberapa hari ke depan, apa Pak Hamdan bisa menginap di sini?" tanya Dinda. "Loh, ada apa ya memangnya?" tanya Hamdan sembari meletakkan cangkir kopinya. Dinda menghela nafas, mempertimbangkan semuanya. Apakah bijak memberitahu Pak Hamdan tentang apa yang terjadi di rumah ini? "Ayah semalam kesurupan," kata Dinda. Hamdan melihat Dinda dengan seksama. Dia tidak mau memotong ucapan putri dari sahabatnya itu. "Kesurupan? Maksud kamu itu ada jin yang masuk ke tubuh Ahmad?" tanya Hamdan setelah Dinda bergeming. Dinda mengangguk. "Ayah kesurupan sosok yang jadi peliharaan keluarga ini." Hamdan terperanjat. Seketika ia mengamati sekitarnya, seolah memastikan memang sedang ada yang tidak beres di rumah ini. "Jangan bercanda kamu," ucap Hamdan. Dinda menghela nafas. "Serius, Pak? Sekarang mungkin gak orang yang lumpuh mendadak bisa jalan, terus minta dirinya sendiri dijadikan tumbal di malam Selasa Kliwon?" tanya Dinda. Tanpa disadari, Hamdan menyandarkan punggungnya, pelipisnya terasa pening. "Pak Kusno kemana?" tanya Hamdan. Setelah beberapa saat, dia tahu masalah yang sedang menimpa keluarga Sukma Aji. Namun ia tidak menyangka jika sosok demit itu akan muncul kembali. "Kulembapati, Pak Kusno sedang mencari cara untuk menghentikan makhluk itu," jawab Dinda. "Lembapati? Serius kamu, Din? Pak Kusno pergi ke sana?" tanya Hamdan tidak percaya dengan ucapan Dinda. Dinda mengangguk berulang kali, menunjukkan kalau apa yang diucapkan olehnya itu benar. "Lembapati itu bukan tempat sembarangan. Di sanalah keluarga Sukma Haji memulai semuanya. Kenapa kalian tidak memberitahuku sejak kemarin?" ucap Hamdan. "Saya juga baru tahu setelah beberapa hari yang lalu, Pak. Niat saya untuk mencari tahu alasan mereka membuang saya di panti asuhan, tapi ternyata ada kebenaran yang jauh lebih buruk yang saya ketahui. Saya juga gak nyangka keluarga ini bisa bersekutu dengan iblis," ucap Dinda dengan nada tinggi. Entah kenapa dia bisa sekesal ini. Mungkin jika Hamdan tidak datang waktu itu, dia masih bisa menjalani kehidupannya yang normal. "Apa yang terjadi semalam?" tanya Hamdan menurunkan emosinya. "Ayah kesurupan, mendadak bisa jalan, terus gedor-gedor pintu kamar sampai subuh," jelas tidak. Hamdan mengerjitkan dahi. "Aku tahu tentang ritual yang sudah dilakukan Pak Kusno dan Pak Sukma Haji atas dirimu. Seharusnya dia tidak mencarimu, kan? Dan tetap ada di kamar Ahmad," ucap Hamdan. Dinda menatap bola mata laki-laki di depannya. Dia lupa kalau selama ini Hamdan juga mengetahui tentang ritual lebur Sukma yang dilakukan demi melindunginya. Tidak ada yang berbahaya dari demit wanita itu. Justru peliharaan yang asli baru saja muncul, dan dialah yang menguasai tubuh ayah semalam, jelas Dinda. "Maksud kamu apa ya?" tanya Hamdan kebingungan. Dinda menceritakan tentang semua yang sudah dialaminya sejak pertama dia datang ke rumah ini sampai kejadian semalam. "Serius kamu, Din?" tanya Hamdan tidak percaya. "Sekarang Hamdan tahu kan nyawa siapa saja yang dia incar? Untuk itulah kakek pergi ke Lembapati," ujar Dinda. "Baik, saya ngerti. Selama Pak Kusno pergi, biar saya saja yang menjaga kalian," kata Pak Hamdan beranjak dari tempat duduknya. "Pak," panggil Dinda. "Iya, kenapa?" tanya Hamdan menghentikan langkahnya dan menengok ke arah Dinda. "Tolong jangan beritahu ayah
Pinta Dinda seolah mengerti alasan Dinda. Hamdan hanya mengangguk dan menuju ke kamar Ahmad. Seharian ini, Dinda begitu khawatir. Pikirannya bercabang antara keselamatan mereka yang ada di rumah dan Pak Kusno yang sekarang tak bagaimana kondisinya. Pak Kusno belum ngasih kabar, Mbok, tanya Dinda. Belum, mungkin sekarang masih di perjalanan. Ya setahu Simpo itu sih butuh waktu 7-9 jam untuk sampai di tempat itu, jawab Mbok Marni. Dinda mengangguk. Namun jelas sekali Mbok Marni melihat kalau cucu perempuannya itu khawatir. Kamu sudah ngasih tahu Hamdan? Tanya Mbok Marni. Sudah, Mbok. Tapi Dinda tidak memberitahu kalau Senggolo tidak bisa masuk ke kamar Dinda, ucap Dinda lirih. Loh, kenapa? Tanya Mbok Marni penasaran. Dinda menggeleng. Tidak, Dinda gak mau aja tidur sekamar dengan orang yang bahkan belum Dinda kenal sepenuhnya. Masih banyak hal aneh yang bisa terjadi di rumah ini, ucap Dinda pelan menengok ke arah pintu. Kamu curiga Hamdan melakukan sesuatu, ucap Mbok Marni tak kalah pelan. Ia mengangguk. Dinda cuma ngerasa ada yang aneh dengan semua ini. Jauh lebih baik kita tetap waspada kan, Mbok, timpal Dinda. Benar, apalagi seperti sekarang saat kakek Munda ada di rumah, ucap Mbok Marni. Setelah perbincangan singkat dengan Mbok Marni, Dinda menuju kamar Ahmad. Namun saat berada di depan pintu, dia mengurungkan niat untuk masuk ke dalam. Harusnya bukan seperti ini. Kamu tahu kan resikonya, aku tidak ingin kehilangan anakku, ucap Ahmad. Maaf. Aku tidak menyangka kalau sosok wanita itu ternyata yang menjaga kalian, kata Hamdan. Dinda mencoba terus mendengarkan percakapan ayahnya dan Pak Hamdan. Sampai-sampai dia harus menempelkan telinganya ke pintu kamar. Aku juga baru tahu dari Kusno. Dan bodohnya justru kita berusaha mengusir wanita itu, ucap Ahmad. Jantung Dinda berdetak lebih keras. Dia benar-benar tidak menyangka kalau ayahnya juga suka bermain hal gaib seperti ini. Kita cari cara lain, Mat. Siang ini aku akan coba pergi ke rumah Mbak Wiryo, ucap Hamdan. Dinda segera pergi dari depan kamar ayahnya ketika mendengar langkah kaki yang mendekati pintu. Dalam kepanikannya, tanpa sadar, Dinda justru masuk ke dalam kamar kakeknya. Beberapa kali dia memandang ke arah cermin tua yang ada di sudut ruangan. Kini sudah tidak ada lagi sesajen yang ditaruh di bawah cermin itu. Namun Dinda masih bisa mencium aroma dupa dan kemenyan dari dalam kamar itu. Dinda memandangi cermin itu, seolah terhipnotis. Dengan langkah pelan, ia terus mendekat ke arah cermin. Dilihatnya bayangan dirinya lekat-lekat, senyumnya merekah. Dia benar-benar merasa memiliki wajah yang cantik. Hingga tiba-tiba dia melihat ada sebuah tangan hitam dengan kuku panjang bergerak pelan dari samping menuju pundaknya, seolah tangan itu ingin memeluknya. Sontak Dinda menengok ke belakang, tidak ia dapati siapapun. Saat kembali melihat ke arah cermin, seketika dia paham bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dinda melangkah perlahan. Tangan yang ada di cermin masih terlihat, namun di alam nyata tak ada siapapun di kamar itu selain dirinya. Dinda terus melangkah menjauhi cermin. Bulu kuduknya sudah meremang hebat. Aroma dupa dan kemenyan juga semakin menyengat. Dinda terperanjat. Dia menoleh ke arah kamar mandi. Jelas sekali terdengar suara tawa dari arah tersebut. Tapi nyalinya ciut. Dia tidak berani melihat siapa yang tengah menertawainya. Pikirannya benar-benar kacau. Bagaimana mungkin mereka bisa berinteraksi sekuat itu di siang bolong seperti ini? Brak! Pintu kamar tiba-tiba saja tertutup dengan kencang. Dinda yang kaget, panik, langsung berlari mencoba untuk membuka pintu itu. Namun sia-sia, seolah ada orang yang mengganjal dari arah berlawanan. Pintu tersebut bergeming, tak mau terbuka. Sebentar lagi kamu akan jadi satu denganku, Cahayu.
Aku tunggu kamu menjadi istriku. Terdengar suara laki-laki menggema di kamar itu. Dinda hanya menggelengkan kepalanya. Air matanya sudah mulai membasahi pipinya. Tolong, Mbok, Pak Hamdan, tolong, teriak Dinda sambil terus menggedor-gedor pintu kamar. Ketakutannya bertambah. Entah dari mana aroma itu berasal, namun yang dia tahu, sosok Sengkolo sedang berada di dekatnya. Aroma bunga mawar yang sangat pekat mulai menyeruak indera penciumannya. Dinda terus menggedor pintu kamar. Bahkan sesekali dia menendangnya, namun tak ada kerusakan sama sekali. Dinda terus menggedor pintu kamar. Bahkan sesekali dia menendangnya, namun tak ada kerusakan sama sekali. Dinda meringkuk. Telapak tangannya ia tangkupkan di kedua telinganya. Suara laki-laki asing itu terus saja memenuhi kepalanya. Metu, terdengar suara wanita yang menyuruhnya keluar. Metu, ucap wanita itu lagi, namun Dinda masih bergeming. Metu, teriak suara wanita lantang. Dinda tersadar. Ia mendongakkan kepala dan membuka pintu kamar kakeknya dengan tergesa. Beruntung pintu itu kini bisa dibuka. Ia segera keluar. Saat melangkah keluar itulah Dinda menyadari ada sosok wanita yang berdiri tak jauh dari ranjang milik kakeknya. Ratmi, ucap Dinda lirih dan langsung membanting pintu kamar Sukmaji dan segera berlari menuju dapur. Din, kamu kenapa? Tanya Mbok Marni yang mendapati Dinda terlihat kacau. Dinda hanya menggeleng. Dia masih merasa syok dengan kejadian yang baru saja dialami. Mbok Marni yang paham segera menuntun cucunya untuk masuk ke dalam kamarnya. Istirahat dulu, biar si Mbok buatkan minum ya, ucap Mbok Marni lalu melangkah pergi. Dinda termenung. Beberapa kali ia menggelengkan kepalanya dengan kuat, berusaha meyakinkan kalau semua ini bukan mimpi. Kenapa jadi kacau seperti ini? Ucap Dinda meratapi nasibnya. Bahkan dia mulai rindu dengan kehidupannya sebelum bertemu dengan Ahmad dan yang lainnya. Cukup lama Dinda melamun. Bahkan dia tidak menyadari kedatangan Mbok Marni. Din, apa yang terjadi? Tanya Mbok Marni. Mbok, Dinda takut. Dinda takut semua ancaman yang dilontarkan demit itu benar-benar terjadi, ucap Dinda. Mbok Marni mendekati Dinda dan segera memeluknya. Ingat Dok, si Mbok sudah pernah bilang kalau hidup dan mati seseorang itu hanya milik Tuhan, ucap Mbok Marni. Iya, Dinda tahu. Tapi kalau setiap hari dapat teror kayak gini, rasanya Dinda gak akan kuat, Mbok, kata Dinda mulai menangis. Kita bertahan sampai kakekmu pulang dari tempat itu ya. Baru saja dia mengabari kalau dia sudah sampai di desa yang dimaksudkan. Berdoa semoga semua baik-baik saja, ucap Mbok Marni. Dinda beberapa kali menghela nafas panjang, mencoba menguatkan diri. Dengan adanya kejadian siang ini, dia semakin yakin kalau teror dari Sengkolo masih akan berlanjut. Dinda, bangun Dok, sudah ditunggu yang lain. Ayo makan dulu, kata Mbok Marni mencoba membangunkan Dinda. Dinda menggeliat, badannya terasa begitu pegal. Jam berapa ini Mbok? Tanya Dinda tidak jelas. Sudah hampir jam 8 malam. Ayo buruan, sudah ditunggu ayahmu, kata Mbok Marni. Dinda bangkit dari tempat tidurnya. Ia tidak menyangka bisa tidur selama itu, padahal tadi dia hanya berniat merebahkan tubuhnya sejenak. 10 menit Mbok, Dinda mandi dulu, ucap Dinda menuju kamar mandi. Mbok Marni yang melihatnya hanya menggelengkan kepala. Nah, akhirnya Tuan Putri sudah bangun, ucap Hamdan saat melihat Dinda memasuki ruang makan. Duduk sini, ucap Ahmad tersenyum. Dinda berhenti mengamati wajah ayahnya. Entah kenapa, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Senyuman itu belum pernah ia lihat sebelumnya. Dinda mengangguk, segera dia duduk di samping Pak Ahmad. Ayo pakai parfum ya, ucap Dinda saat mendapati tubuh ayahnya berbau bunga yang cukup menyengat. Hamdan dan Mbok Marni seketika menoleh ke arah Dinda. Parfum? Kak, ayah sudah lama tidak pakai parfum, ucap Ahmad mencoba mencium kedua lengannya bergantian.
Sejak kapan kamu pakai parfum, Mat? Timpal Hamdan yang juga mencoba mengenduskan hidungnya di sekitar tubuh Ahmad. Oh, memang kau nyium bau apa, Dok? Tanya Ahmad memandang Dinda. Dinda menggeleng, bibirnya tersenyum. Ah, ternyata parfumnya Dinda, kata Dinda nyengir, namun dia menatap Momarni penuh makna. Hah, aneh kamu, Din, ucap Pak Hamdan yang mulai mengambil makanan yang disediakan Momarni. Malam ini saya tidur di sini ya, Mbok. Bisa minta tolong siapkan kamar, ucap Hamdan sambil mengunyah makanan. Mau ngapain? Mending kamu pulang aja, timpal Ahmad yang langsung menolehkan kepalanya kepada Hamdan. Pak Kusno kan lagi pergi jauh. Ya lebih baik ada laki-laki yang jaga tempat ini kan. Kecuali kalau kamu sudah bisa jalan sendiri, Mat, jawab Hamdan enteng. Terserah kamu. Nanti malam kamu tidur di kamar Bapak aja, Din, pinta Ahmad. Seketika Dinda tersentak. Ia tidak menyangka kalau ayahnya meminta untuk Dinda tidur di kamarnya. Tapi, ucap Dinda, malam ini Dinda mau tidur sama saya. Kamu itu udah gede, jangan minta yang aneh-aneh, ucap Momarni tegas. Loh, memangnya kenapa? Dinda itu kan juga anakku. Tidur bareng juga tidak masalah kan? Tanya Ahmad. Ya kalau umur Dinda itu masih balita tidak masalah. Sekarang itu dia sudah 20 tahun. Di luar sana, tidak ada orang tua yang ngajak anak perempuannya tidur bareng. Terlebih dia laki-laki, ucap Momarni lantang. Ahmad kebingungan. Memangnya ada aturan begitu ya, Dan? Tanya Ahmad kepada Hamdan. Ya, normal sih seperti itu. Kalau kamu kan nggak normal dari dulu, cemooh Hamdan. Kalau aku udah normal, tidak mungkin Ajeng bisa punya anak, kata Ahmad dengan suara meninggi. Bukan anumu yang gak normal, tapi kepalamu yang tidak normal. Mana ada orang tua yang sudah bangkotan minta sama anak gadisnya tidur bareng, ucap Hamdan. Dinda dan Momarni hanya diam dan menggeleng. Mereka paham kedua manusia ini akan terus mencecar satu sama lain. Loh, mau kemana, Mbok? Tanya Pak Hamdan saat Momarni beranjak dari kursinya. Lo ya nyiapin kamar untuk kamu, ucap Momarni sebal. Dinda ikut, kata Dinda yang juga jengah mendengar keributan yang ditimbulkan oleh ayahnya dan Pak Hamdan. Memangnya sudah selesai makannya? Tanya Pak Ahmad. Udah dari tadi, makanya jadi berantem terus. Sampai ruang makan aja jadi berisik, ucap Dinda langsung beranjak dan mengikuti Momarni ke arah kamar tamu. Mbok, kayaknya makhluk itu masih ada deket ayah deh, ucap Dinda lirih menatap ke arah ruang makan. Karena bau yang kamu cium tadi, tanya Momarni. Dinda mengangguk. Dia sengaja mengejar Momarni agar bisa membicarakan hal ini. Malam ini kamu tidur aja sama Simbo. Biar saja nanti Hamdan tidur di kamar tamu, ucap Momarni sebal. Dinda mengerutkan dahinya. Memangnya kenapa, Mbok? Tanya Dinda saat mendapati nada bicara Momarni terlihat sebal. Gak apa-apa. Bukan Simbo tidak suka sama Hamdan, tapi laki-laki itu kadang suka menghasut ayahmu. Lihat saja nanti, pasti ada kejadian yang tidak enak, ucap Momarni. Maksudnya? Tanya Dinda penasaran. Ya dia itu dulu yang ngusulin sama Ahmad untuk menghancurkan cermin yang ada di kamar Sukmaji. Untung ada Pak Kusno dan Pak Sukmaji yang berhasil menghalau. Kalau tidak, nyawa kamu pasti udah gak ketolong, ucap Momarni. Dinda tidak terlalu kenal sama Pak Hamdan sih, tapi memang kelihatannya orangnya so tahu, ucap Dinda terbawa suasana. Bener kan? Simbo juga sering kesal dan heran. Kok bisa ya Ahmad berteman dengan manusia kayak gitu? Geram Momarni. Biar Momarni dan Dinda tersentak bersamaan. Mereka mendengar suara piring yang dibanting dengan kuat. Mbok, itu kenapa, Mbok? Tanya Dinda khawatir jika ayahnya dan Pak Hamdan berkelahi di dapur. Gak tahu, kata Momarni yang langsung menggandeng tangan Dinda. Perlahan mereka berjalan ke arah dapur. Gila kamu, Mat, teriak Hamdan. Dinda mengencangkan pegangannya. Firasat buruk tiba-tiba saja muncul di dalam hatinya. Bu, kata Dinda pelan. Momarni hanya menggeleng dan menempelkan telunjuknya ke bibir. Dinda menurut. Mereka terus berjalan ke arah dapur. Mat, sadar, Mat, gila kamu, teriak Hamdan yang sudah terduduk di lantai. Apa? Hah? Aku mau kepengen lagi janjiku.
Tapi malam Bosir, ucap Ahmad seketika Dinda merinding hebat. Kekhawatirannya benar-benar terjadi. Sosok Sengkolo kembali merasuki Ahmad. Dinda mencoba mengintip ke arah dapur agar pandangannya bisa lebih jelas. Dia mendapati Pak Hamdan sudah terduduk di lantai, darah mengalir dari lengan kanannya. "Sopo kowe?" tanya Hamdan keras. Ahmad tidak menjawab. Dia terus mendekat ke arah Hamdan. "Nek ra pengen mati, ra usah melu-melu," ucap Ahmad yang langsung berbalik. Buru-buru, Dinda menarik kepalanya ke belakang. Kepanikan melanda batinnya. Sebentar lagi, pasti ayahnya akan melewati ruangan di mana Mbok Marni dan dirinya berdiri. "Bo, ayo," ucap Dinda panik. Namun, seperti terkena sirap, Mbok Marni dia mematung. Kepalanya terus menggeleng. Suara langkah Ahmad semakin mendekat. Hanya tinggal beberapa langkah lagi sampai di tempatnya berdiri. Ahmad melihat Dinda dan Mbok Marni berdiri di pojokan ruangan tanpa sepatah kata pun. Dia hanya tersenyum kemudian berjalan menuju kamar Sukmaji. Dinda menghela nafas lega dan menarik Mbok Marni menuju tempat Pak Hamdan. "Pak, gimana keadaan Bapak?" tanya Dinda pada Pak Hamdan. Pak Hamdan mengerang. "Ahmad sudah gila. Tiba-tiba saja dia mau membunuhku," ucap Hamdan menahan rasa sakit. Mbok Marni yang tersadar langsung berdiri, mengambil perlengkapan obat yang ada di rumah itu. "Itu yang tadi saya cerita tadi pagi. Itu bukan ayah. Dia sedang dirasuki sosok yang menjadi ingon-ingon keluarga ini," ucap Dinda. "Bagaimana kamu bisa tahu?" tanya Hamdan penasaran. Dinda menghela nafas sekali lagi. "Ayah itu kan lumpuh. Bagaimana bisa dia berjalan dengan normal?" tanya Dinda tidak sabaran. Seketika Hamdan baru menyadari ada yang tidak beres dengan kelakuan Ahmad. "Lebih baik Pak Hamdan pulang malam ini. Saya dan Mbok Marni aman. Tapi kalau Pak Hamdan masih di sini, saya nggak tahu apa lagi yang akan terjadi nanti malam," ucap Dinda sambil terus menoleh ke arah pintu dapur. "Tapi bagaimana kalau Ahmad mengamuk lagi? Bisa jadi dia tidak sadar dengan apa yang sedang dilakukannya," ujar Pak Hamdan. "Percaya sama Dinda. Tidak seharusnya saya memanggil Bapak ke rumah ini," desak Dinda. Hamdan memejamkan mata. Jelas tidak mungkin ia meninggalkan Dinda dan Mbok Marni di rumah ini. "Tidak, biar aku saja di sini. Setidaknya aku tahu apa yang sedang terjadi," kata Hamdan. Belum sempat Dinda membalas ucapan Pak Hamdan, Mbok Marni datang dengan membawa kotak obat di tangan kanannya. "Lebih baik kamu pulang," kata Mbok Marni sembari mengobati luka di lengan Pak Hamdan. "Ya, tapi gak mungkin dong saya meninggalkan kalian berdua di sini. Apalagi Ahmad sedang di dalam pengaruh setan seperti itu," ucap Hamdan ngeyel. Beberapa saat mereka berdebat. "Baik, terserah kamu saja. Tapi setelah kamu masuk kamar, jangan pernah keluar sebelum pagi datang," ujar Mbok Marni kesal dan langsung menarik tangan Dinda. Hamdan ikut bangkit. Beberapa kali dia menoleh ke arah kamar Sukmaji. Dia tahu kalau Ahmad berada di dalam kamar itu. "Kalian mau kemana?" tanya Hamdan yang mendapati Mbok Marni dan Dinda berjalan masuk ke dalam kamar milik Dinda. "Ya mau masuk kamar, mau ngapain lagi? Apalagi lagi ada setan keliaran," jawab Mbok Marni. "Lebih baik Pak Hamdan juga masuk ke kamar lalu kunci pintunya. Kalau ayah manggil-manggil sebaiknya diamkan saja," ucap Dinda tersenyum kecut, mencoba meminta maaf pada laki-laki itu. Hamdan hanya mengangguk. Ia segera masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan. Dinda dan Mbok Marni pun segera masuk ke kamar. Tangan Dinda sudah berada di handle pintu. Kepalanya terasa pening sungguh. Dia ingin merebahkan tubuhnya, segera beristirahat dan sejenak melupakan peristiwa yang baru saja dilihatnya. Astaga, celetuk Dinda kaget. Mbok Marni yang berada di belakangnya seketika melongo ke dalam kamar saat mendapati cucunya itu mematung. Jantung Mbok Darmi berdegup cepat, matanya membulat sempurna tatkala melihat pemandangan di hadapannya. Ternyata kamar Dinda sudah penuh dengan kelopak bunga mawar yang berserakan di lantai di sekeliling tempat tidurnya. "Mbok," panggil Dinda lirih dan gemetar. Genggaman tangannya pada Mbok Marni semakin kuat.
Dia ketakutan. Bagaimana mungkin di dalam kamarnya yang tertutup rapat saat ditinggal pergi bisa ada kelopak bunga mawar sebanyak itu? Jangan jauh-jauh dari Simbo ya, Nduk. Perintah Bob Marley mengiringi langkahnya masuk ke dalam kamar Dinda. Dinda mengikutinya, mengedarkan pandangan ke segala penjuru ruangan. Tidak ada perubahan, semua masih sama. Hanya kelopak bunga mawar yang berserakan dan semerbak wangi yang memenuhi ruangan. Momarni terus melangkah. Dinda mengira bahwa mereka akan membersihkan kelopak bunga mawar itu, ternyata justru mengarah ke kamar mandi. Krek. Perlahan, Momarni membuka pintu, mengamati seluruh sudut ruangan. Tak ada apapun, tak ada siapapun, lantainya pun masih tetap kering. Brak! Mereka terperanjat. Pintu kamar tertutup dengan keras seolah ada yang sengaja membanting daun pintu itu dengan kencang. Sekali lagi, mereka dikejutkan oleh suara yang terdengar seperti suara tangisan. Rasa takut menyelimuti Dinda. Jauh di sudut lain ruangan itu terlihat seorang wanita yang meringkuk mendekap lutut dengan kedua tangannya. "Ratmi," panggil Dinda lirih. Sosok itu terus menangis, membuat bulu kuduknya berdiri. Belum pernah ia mendengar tangisan sepilu itu. Entah bagaimana, Dinda seolah terhipnotis, dipaksa untuk terus melangkah perlahan mendekatinya. "Ratmi," panggil Dinda. Sosok itu bergeming, tangisnya terdengar sangat memilukan. Sesekali dia mengusap air mata yang menggenang di pelupuk matanya. "Dok, hati-hati," Bob Marley mengingatkan Dinda ketika sudah dekat dengan sosok demit itu. Dinda tak menggubris. Dia terus melangkah. Nalurinya merasakan jika Ratmi tidak berbahaya. Kini jarak mereka hanya 2 meter. Sosok Ratmi semakin terlihat jelas dengan kulit yang begitu pucat. Rambutnya yang terurai menutupi sebagian wajahnya dan menjuntai hingga ke lantai. "Kenapa?" tanya Dinda disertai gerakan badannya yang sedikit condong ke arah Ratmi, berharap sosok itu memahami kalimat dengan bahasa Jawa yang ia sampaikan. Tangis Ratmi tak kunjung reda, tidak pula menjawab pertanyaan Dinda hingga saat jarak mereka tersisa 1 meter, Ratmi tiba-tiba menengadahkan kepalanya dengan cepat. Hal itu membuat Dinda terlonjak kaget dan terduduk di lantai sepersekian detik. Pandangan mata mereka beradu, kemudian Dinda mencoba bergerak ke belakang, menjauhkan diri dari Ratmi. Bukan hanya perasaan takut yang menguasainya saat ini, tapi perasaan tidak nyaman pun turut serta menyelimuti batinnya. "Lungo, lungo, rembulane wis katon," perintah Ratmi parau. Dinda terus berusaha untuk menjauh. Sosok Ratmi yang ada di hadapannya saat ini begitu menyeramkan. Mata yang biasanya berwarna putih bersih itu kini berbalut dengan darah. Bibir yang biasanya menyeringai seram kini merintih pilu penuh derita. "Uripmu wis ora ketulung maneh. Lunga, Nduk. Lunga, ojo kaya awakku. Pergi, pergi." Pungkas Ratmi menatap Dinda begitu lekat seolah penuh harap. Dinda terkesiap. Ada sesuatu yang ia rasakan di dalam batinnya. Suatu perasaan yang tidak sanggup difahami oleh akal sehatnya. Dinda menatap sosok itu dengan segala perasaan yang membuat dadanya nyeri dan sesak. Membuatnya begitu ingin memeluk Ratmi agar mampu mengartikan perasaan apa yang sesungguhnya sedang ia rasakan. Baru saja dia berniat melakukannya, Bob Marley sudah mendekap tubuhnya dengan erat, membelai rambutnya dan menutup mata Dinda dengan telapak tangannya. Sedusnya dan tangis Dinda tak terbendung lagi. Perasaan sakit yang menusuk batin dan membuat dadanya sesak tak sanggup ia maknai sendiri. "Dok, sadar, Dok," pinta Bob Marley yang masih mendekapnya erat. "Sakit, Mbok. Sakit." Dinda beracau memegangi dadanya. "Istighfar,
Istighfar, Dok. Mbok Marni berusaha menenangkan cucunya. Ratmi, Mbok, jawab Dinda terisak. Kenapa? Ratmi, kenapa? Tanya Mbok Marni yang tahu bahwa Dinda sedang dalam pengaruh makhluk gaib itu. Sudah sejak jauh hari, suaminya memberitahu jika kapan dan dimanapun Dinda bisa saja berinteraksi dengan mereka. Ratmi korban dari keluarga ini, Mbok. Dia jadi salah satu tumbal yang dipersembahkan untuk Sengkolo, jawab Dinda tergagap. Mbok Marni tersentak. Selama ini ia sendiri tidak mengetahui tentang hal itu. Loh, bagaimana kamu bisa tahu, Dok? Tanya Mbok Marni penasaran. Dinda tidak menjawab. Ia terus menggelengkan kepala, berusaha menepi setiap perasaan yang menyerang batin dan pikirannya secara tiba-tiba, seolah-olah Ratmi mengajaknya berkomunikasi melalui batin dan berbagi perasaan serta kejadian yang dialaminya kepada Dinda. Apakah di hidup Dinda akan berakhir kayak Ratmi? Ujar Dinda dengan tatapan kosong. Dia tidak menyangka jika keluarga kakeknya sudah bertindak sejauh itu. Awalnya Dinda berpikir jika tumbal yang diserahkan hanya berasal dari garis keturunan Sukma Aji, tapi ternyata tidak. Duh, ingat, masih ada Tuhan. Kita selesaikan segala sesuatunya di dunia ini dengan campur tangannya, tegas Mbok Marni menguatkan Dinda. Dinda masih terbenung, tatapannya kosong, kepanikan menghampiri Mbok Marni. Dia terus menggerakkan tubuh Dinda, bibirnya tak henti melafalkan zikir dan doa hingga cucunya itu tersentak kemudian memeluknya sangat erat. Dinda kembali melirik ke sudut ruangan, tempat di mana Ratmi meringkuk, namun sosoknya telah menghilang tanpa jejak. Sudah, lebih baik sekarang kita istirahat. Semoga besok pagi kakekmu sudah kembali dengan membawa kabar baik, ya, Dok, ujar Mbok Marni yang membantu Dinda berdiri. Sebenarnya Mbok Marni merasa cemas dan ketakutan, tetapi dengan kondisi saat ini dia harus tetap bersikap tenang. Sudah beberapa jam Dinda berbaring, Mbok Marni yang berada di sisinya sudah terlelap. Ingin sekali Dinda melakukan apa yang diminta oleh Mbok Marni untuk segera beristirahat, tapi pikirannya seolah tak bisa diajak kompromi. Matanya tetap terjaga, menatap langit-langit kamar. Dilihatnya jam dinding sudah menunjukkan pukul 12 malam. Suasana rumah itu sungguh sunyi, bahkan suara serangga yang biasa terdengar pun ikut membisu. Bagaimana kalau Pak Kusno kembali tanpa dapat jawaban? Tanya Dinda pada dirinya sendiri. Banyak sekali pertanyaan berputar di dalam kepalanya. Memikirkan nasibnya yang sungguh berada di luar kendalinya itu membuat kepalanya pening. Sementara itu, di ruangan yang lain, Hamdan tengah berbaring. Lengannya masih terasa nyeri. Sesekali ia menyentuh bekas sayatan yang ditorehkan Ahmad. Apa yang sebenarnya terjadi, Mat? Kata Hamdan menerawang. Dia masih belum mampu mencerna bagaimana mungkin ada makhluk gaib yang bisa menguasai fisik manusia seperti itu. Pikiran Hamdan terus beradu. Untuk saat ini tidak mungkin dia meninggalkan dua perempuan itu di rumah ini. Dia sudah berhutang budi pada keluarga Sukma Aji. Jika terjadi sesuatu dengan mereka, sama saja ia mengkhianati keluarga ini. Kemudian Hamdan bangkit, mengambil ponsel dan segera mengetik pesan singkat untuk dikirim ke seseorang di seberang sana, berharap jika terjadi sesuatu dengannya, masih ada orang yang bisa ia harapkan untuk menolong mereka semua di sini. Hamdan terdiam, seketika tubuhnya kaku, ia menajamkan pendengarannya. Wayangan, ucap Hamdan keheranan. Dia melangkah mendekati pintu. Ia dekatkan telinganya ke daun pintu. Sayup-sayup terdengar suara dalang yang sedang memainkan wayang. Apa suara ini yang dimaksud Dinda? Kata Hamdan bertanya-tanya. Hamdan ragu. Apakah dia harus membuktikan sendiri semua ucapan dari anak sahabatnya itu atau tidak? Bagi dia, semua ini sama sekali tidak masuk di akal.
Hamdan memejam nafas yang memburu. Ia bulatkan tekadnya untuk mencari tahu secara langsung apa yang sebenarnya terjadi pada Ahmad sore tadi. Mungkin memang sama sekali tak ada kaitannya dengan hal gaib. Dia menelisik seluruh sudut kamar, berusaha menemukan benda yang bisa digunakan sebagai pelindung diri jika tiba-tiba Ahmad mengamuk lagi. Ternyata nihil. Hamdan tidak menemukan satupun yang ia cari. Terpaksa ia harus beranjak dengan tatapan kosong. Pintu kamar ia buka perlahan. Suasana begitu sunyi, bahkan suara serangga malam pun tak terdengar. Hamdan berjingkat, memperlambat langkahnya menuju sumber suara. Rasa penasaran betul-betul menghantuinya. Ketika Hamdan berada di ruang keluarga, tiba-tiba saja Arapende. Terdengar suara tanya dalam kegelapan seketika. Langkahnya terhenti, kepalanya menoleh. Di ujung lorong yang mengarah ke kamar Sukma Aji, terlihat siluet seseorang sedang berdiri menyandar pada pintu. Bayangan itu mulai bergerak, mendekati Hamdan yang masih mematung di tengah ruang keluarga. "Mat," panggil Hamdan, tapi tak ada sautan. Laki-laki itu terus melangkah ke arahnya. Hamdan masih terpaku, terhipnotis pada sosok Ahmad hingga saat cahaya dari arah luar menerpa tubuh temannya itu. Ia tersentak dan mundur beberapa langkah. Hamdan menyadari kalau Ahmad tengah menggenggam sesuatu yang berkilat di tangannya. "Wes tak omongi, rasa nyampuri urusan iki nanging sira manut. Apa sing mbok goleki ya? Sudah aku kasih tahu untuk tidak ikut campur urusan ini, tapi masih tidak patuh. Apa yang sedang kau cari?" bentak sosok yang ada di tubuh Ahmad kesal. "Siapa kamu? Sopo kowe?" tanya Hamdan. Ahmad berhenti melangkah, bibirnya menyeringai seram. "Matur nuwun. Wis engko bocah wadon iku muleh menyang panggonan iki," saut Ahmad penuh kemenangan. Hamdan menelan ludah, bulu romanya bergidik. Sekarang dia yakin jika ada sosok lain yang sedang mengendalikan fisik Ahmad. Sorot mata yang terlihat begitu hampa tapi sangat penakutkan. Sudah puluhan tahun dia mengenal sahabatnya, namun baru kali ini ia menyaksikan Ahmad memandang nanar penuh kedengkian. Hamdan terkesiap seolah mengerti apa yang akan terjadi. Dia ingin melangkah kembali ke dalam kamarnya, namun refleks Ahmad jauh lebih cepat ketimbang dirinya. Brak! Tubuh Hamdan roboh. Ahmad dengan sigap menyerang tubuhnya. Tak ia pedulikan posisi Hamdan yang sudah berada di dekat bupet penuh barang-barang. Punggung Hamdan menubruk bupet dengan kencang tanpa bisa dicegah. Keduanya tersungkur di lantai. Sebuah vas di atas bupet jatuh menimpa dan melukai kepala Ahmad. Hamdan bergerang, tangannya benar-benar terasa nyeri. Dia terus berusaha menahan sahabatnya itu agar tidak melukainya. "Mat, sadar Mat!" teriak Hamdan. Bukannya berhenti, Ahmad justru menyeringai penuh kebencian. Hamdan mengerjap. Dia merasakan ada cairan kental yang menetes di pipinya. Ya, kepala Ahmad berdarah, namun bagai seekor banteng yang ingin memburu matador, laki-laki itu terus melukai Hamdan dengan pisau yang ada di tangannya. Hamdan menjerit keras. Ahmad menekan luka yang ada di tangan kanannya. "Ah, brengsek kamu Mat!" umpat Hamdan tanpa belas kasihan. Ahmad terus menyeringai, menekan tangan Hamdan sekuat tenaga hingga tenaga Hamdan melemah. Ceras! Sebuah goresan ditorehkan Ahmad di pipi Hamdan. "Ah!" perang Hamdan saat merasakan perih luka goresan itu. "Ini belum ada apa-apanya. Manusia yang berani ku campur urusanku akan kubunuh pelan-pelan agar memahami bagaimana rasa tersiksa." Ahmad meracau, liurnya menetes di wajah Hamdan. "Sial, apa salahku?" Hamdan mencerca kesal, tangannya tetap berusaha sekuat tenaga menahan Ahmad yang masih mengarahkan pisau di tangannya. "Kowe mau mlebu panggonan iki wae wis salah. Kamu masuk rumah ini saja sudah salah," jawab Ahmad dengan tawa tergelak.
Hamdan hanya memiliki kesempatan sekejap. Dengan segera ia mendorong Ahmad sekuat tenaga. Blak! Ahmad tersungkur. Hamdan lekas mencoba berdiri, melangkah, menjauhi orang gila di depannya itu. Jalannya terseok-seok. Kepalanya begitu berat karena efek benturan benda keras tadi. Hamdan terus berusaha berjalan keluar rumah dengan langkah sempoyongan. Saat dia hampir sampai di pintu keluar, tiba-tiba saja piar kepala Hamdan seolah ditimpa sesuatu dengan keras. Rasa sakit semakin menjadi, matanya berkunang, kesadarannya perlahan hilang. Beberapa meter di belakangnya, dengan seringai menyeramkan, Ahmad baru saja melemparkan asbak kaca ke arah kepala Hamdan. Seketika Hamdan tersungkur di lantai, nafasnya tersengal-sengal, darah mengucur deras di bagian belakang kepalanya. Sedikit demi sedikit menggenangi ubin batu ruangan itu. Selesai. Wow, luar biasa, menegangkan banget, asli serem banget ini. Dari awal di part 5 ini bener-bener kayak kenceng banget ya teman-teman ya. Itu teror dan juga Pak Ahmad kerasukannya terus-terusan nih, kayak udah mulai ditempelin terus. Dan di episode kali ini Dinda mulai merasakan ada kejanggalan nih. Dan saya juga kalau mencoba menerka-nerka apakah Pak Kusno dan Bu Marni apakah dalang dibalik semua ini atau Pak Hamdan. Karena Pak Hamdan ini orang luar ya, kok tiba-tiba care banget, hanya sebatas sahabat tapi sampai mempertaruhkan nyawa. Nah di sini misterinya menurut saya dapat banget ya, makin penasaran dari part ke part ya teman-teman ya. Dan di endingnya, waduh, Pak Hamdan kepalanya dilempar asbak yang ini kayaknya yang kayak bunga gitu ya, yang asbak beling putih itu kan gede dan tebel tuh, prak, wah udah berdarah semua. Makin penasaran aja kan, pasti buat besok bagaimana, apakah Pak Hamdan selamat atau enggak, dan apakah kepergian dari Pak Kusno ke Lembah Pati akan menghasilkan sesuatu yang baik. Wah di sini makin penasaran karena sosok Ratmi juga udah bilang jangan sampai seperti diriku. Waduh, ternyata sosok Ratmi adalah tumbal juga teman-teman dalam kepentingan keluarga Sukma Aji. Ini berdasarkan komunikasi dari batin ya yang dilakukan oleh sosok Demit Ratmi dengan si Dinda. Waduh, keren pakai banget. Terima kasih Netra Kala, nih asli nih. Menurut saya baru sampai part 5 juga saya bisa bilang bahwa ini adalah salah satu kisah terbaik dan yang terbaik dari Netra Kala kalau menurut saya ya, Lembur Sukma ini, tapi belum tahu nih endingnya bagaimana. Terima kasih kepada Mas Dika dari Netra Kala atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu ya, di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.